Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Fadilah dari Universitas MH Tamrin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang IT controls. Kita akan membahas tiga komponen besar. Komponen yang pertama adalah keamanan fisik dan lingkungan. Yang kedua, manajemen akses dan identitas. Yang ketiga, kebijakan keamanan informasi. Tidak hanya teori, kita juga akan lihat contoh nyata kesalahan umum dan bagaimana seharusnya perusahaan menghadapinya. Sebelum itu, kita mulai dari dasar-dasarnya dulu ya. Apa itu General IT Controls? General IT Controls adalah bagian dari kontrol internal TI yang diterapkan secara menyeluruh pada infrastruktur, sistem informasi, dan organisasi. Tujuan utamanya adalah menjamin keandalan proses TI. Yang kedua, melindungi data dan sistem dari penyalahgunaan. Yang ketiga, mencegah kesalahan atau manipulasi informasi. General IT Controls juga mencakup kontrol terhadap infrastruktur akses, pengguna, keamanan fisik, backup data, hingga kebijakan penggunaan sistem. Misalnya kalau kita punya sistem keuangan yang hebat, tetapi komputer akuntan bisa dicuri begitu saja, maka kontrol aplikasinya pun jadi sia-sia. Itulah pentingnya kontrol umum. Yang ketiga, keamanan fisik dan lingkungan. Contohnya, contoh visualnya adalah gedung server, sistem akses, sistem akses, CCTV, AC, dan alat pemadam kebakaran. Akses terbatas ke ruang server. Ruang server harus dikunci dan hanya bisa diakses oleh personel berwenang dengan ID card atau biometrik. Pemantauan dan CCTV. Semua area penting diawasi kamera. Data video disimpan minimal 14 sampai 30 hari untuk audit insiden. Nah, yang kedua, sistem pendingin atau AC khusus. Suhu dan kelembaban dijaga agar tidak merusak perangkat keras. UPS dan genset. Memastikan tidak ada data yang hilang saat listrik padam. Sistem kebakaran. Gunakan alat pemadam gas CO2 atau FM200, bukan air,
Air bisa menghancurkan sistem dan juga bisa merusak semua alat-alat dan juga itu sangat berbahaya sekali. Contoh kasus nyata, di tahun 2018, sebuah data center di Asia Tenggara mengalami overhead karena AC rusak. Seluruh sistem ERP mereka down selama 2 hari. Manajemen akses dan identitas. Visual, contoh visualnya adalah login, hak akses, MFA, revoke account, dan flowchart izin. Nah, di sini terdapat 4, yaitu autentikasi, otorisasi, lead privilege, principal, dan akun provisioning dan the provisioning, dan juga audit dan log. Dan juga ada contohnya, kita akan jelaskan dulu autentikasinya. Gunakan kombinasi username, password OTP, fingerprint, atau face reco- recognition. Nah, otorisasi, role based access control. Nah, misalnya HR hanya akses data karyawan, bukan sistem kas. Let's privilege prinsip. User hanya diberi hak minimum sesuai tugas, dan admin tidak boleh digunakan untuk tugas biasa. Dan seterusnya, akun provisioning dan deprovisioning. Contohnya karyawan baru, buat akun, dan karyawan resign, akun langsung dinonaktifkan. Dan audit dan log, aktivitas pengguna dicatat. Misalnya siapa yang terakhir akses database jam 2 pagi. Contoh serangan. Pada tahun 2020, seorang mantan staf bank mengakses sistem karena akunnya belum dihapus. Lalu ia mengubah data kredit dua nasabah. Nah, saya sedikit memberikan saran, jangan pernah pakai password seperti 1 2 3 4 5 dan 6, atau password yang mudah dilacak. Itu sama saja dengan Anda memberitahu kepada pencuri atau tanda kurung maling. Kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan informasi. Visual.
Contoh visualnya, dokumen kebijakan, pelatihan SOP insiden, penggunaan email kerja. Dokumen kebijakan ditulis formal, disahkan oleh manajemen, berlaku untuk seluruh pegawai. Nah, isi kebijakan umum, penggunaan komputer kerja, aturan penggunaan internet dan email. Terus prosedur backup dan restore. Dan selanjutnya manajemen insiden dan pelaporan. Pelatihan karyawan. Lakukan pelatihan rutin agar semua pegawai paham peran dan tanggung jawab mereka. Review audit berkala. Kebijakan harus diperbarui tiap tahun. Teknologi berubah, ancaman pun berubah. Nah, ada salah satu kasus buruk di perusahaan X atau yang dahulu kala itu disebut Twitter. Karyawan mendownload sebuah aplikasi bajakan tanpa disadari. Itu adalah ransomware yang mengenkripsi seluruh file kantor. Tanpa kebijakan, organisasi bisa seperti geng motor. Kenapa seperti geng motor? Karena bebas, tetapi beresiko dan sangat fatal. Ada studi kasus dan simulasi. Ini adalah sebuah contoh visual perbandingan perusahaan tanpa kontrol dan dengan kontrol. Simulasinya, perusahaan A, server dicuri karena ruang tidak dikunci. Akun mantan karyawan masih aktif. Perusahaan B, server terkunci CCTV. Server terkunci CCTV yang aktif. Audit LOG mendeteksi aktivitas mencurigakan dan segera blokir. Dan lihatlah bedanya. Kontrol umum itu seperti pagar dan kunci rumah. Mengapa seperti itu? Semahal apapun isi rumahmu, tetap rawan dibobol oleh pencuri. Visual diagram kontrol TI, general dan application, analogi keseharian. General IT Controls adalah fondasi TI yang mengatur bagaimana sistem dibangun, diakses, dan dijaga secara menyeluruh.
Beda dengan application controls yang hanya bekerja di satu aplikasi kontrol, umum ini sifatnya lebih melekat pada infrastruktur TI seperti server, jaringan kebijakan dan akses. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh. Ada 4 contoh yaitu pengamanan fisik server, bukan cuma password. Yang kedua, audit log. Yang ketiga, backup terjadwal. Yang keempat adalah prosedur ketika staf keluar dari perusahaan. Yang singkatnya adalah kalau sistem informasi adalah rumah, maka General IT Controls adalah pondasinya. Itu sama saja, bisa dikaitkan. Tanpa pondasi, rumah sebagus apapun atau seindah apapun bisa roboh jika tidak ada pengaman ya. Dan selanjutnya adalah keamanan fisik dan lingkungan. Saya akan memberikan sebuah contoh visual, di antaranya ilustrasi ruang server sistem, penguncian UPS, genset smoke detector atau asap detektor, pendeteksi asap. Di sini ada zona terbatas dibagi menjadi dua, yaitu sistem ID card, fingerprint face recognition. Yang kedua, pembatasan berdasarkan tingkat jabatan. Nah, ini yang kedua adalah CCTV dan monitoring. Ada dua aspek. Satu, penempatan CCTV strategis. Dan yang kedua, data video disimpan minimal 30 hari. Nah, ini sangat penting. AC dan kontrol iklim. Suhu ideal ruang server yang mungkin cukup itu di kisaran 18 sampai 22 derajat Celcius. Humidity 45 sampai 55%. Nah, sistem listrik cadangan. UPS untuk proteksi jangka pendek, genset untuk backup jangka panjang. Nah, proteksi kebakaran. Smoke detector atau pendeteksi asap itu bisa dijumpai di seperti di gedung-gedung seperti hotel atau di tempat-tempat lain yang mendeteksi adanya sumber asap. Itu biasanya akan muncul seperti ada air dari atas atap karena dia mendeteksi adanya sebuah asap dan otomatis akan menyemprotkan atau menyiram air dari atap tersebut. Dan FM200 atau clean agent untuk pemadam otomatis. Nah, kebijakan pengunjung yaitu ada dua, from log tamu. Yang kedua, pendampingan wajib oleh petugas IT. Contoh nyatanya adalah saya akan jelaskan sedikit.
Di tahun 2021, sebuah universitas kehilangan data hasil penelitian 5 tahun. Itu disebabkan karena kebakaran ruang server tanpa sistem FM200. Semuanya hangus. Dan semua dokumen-dokumen yang sangat penting juga hilang. Manajemen akses dan identitas. Sebuah contoh visual, Role Based Access Control MFA, penghapusan akun ex karyawan. Autentikasinya ada dua, di antaranya password polisi, yaitu seperti di awal, panjang kombinasi karakter. Multi-factor authentication, OTP token biometrik. Otorisasi, akses matrix, double siapa bisa akses apa. Yang keduanya adalah role based access control atau RBAC. Let's prefer dan need to know. Ada dua contoh atau penjelasan, yaitu karyawan hanya mendapat akses sesuai tugas. Jadi jika tidak penting, itu tidak akan diberikan kepada karyawan. Itu digunakan hanya untuk tugas-tugas yang tertentu saja yang diberikan. Dan yang kedua, hak akses dibatasi waktu jika perlu. Contohnya, akses temporer untuk tim. Live facial akun atau ada tiga contohnya, yaitu pembuatan akun, onboarding, yang kedua perubahan akses, mutasi jabatan, yang ketiga penghapusan akun, offboarding. Nah, audit, trial, dan monitoring. Semua aktivitas dicatat, login, penghapusan akses file sensitif. Tools SIM log monitoring. Nah, ada kesalahan-kesalahan umum, yaitu akun admin dibagikan. Yang kedua, tidak ada penghapusan akun setelah resign. Jadi setelah resign, contohnya karyawan itu tidak menghapus akun yang sudah pernah dipakai. Ini sangat menimbulkan banyak bahaya. Nah, saya akan memberikan contoh kembali, tepatnya di negeri Eropa. Mantan karyawan bank mengakses sistem karena akunnya tidak dicabut, lalu ia transfer dana secara ilegal. Kerugiannya mencapai sekitar 100.000 euro. Kebijakan keamanan informasi. Visual text, kebijakan SOP, pelatihan pegawai. Tujuannya kebijakan keamanan tertentu adalah untuk melindungi informasi dari penyalahgunaan. Yang kedua, memandu perilaku seluruh staf TI. Kebijakan-kebijakan selanjutnya seperti penggunaan perangkat TI, password polisi, penggunaan email dan media sosial, backup dan pemulihan data, dan juga penanganan. Nah, proses pembuatan dibuat oleh tim IT dan manajemen.
Jadi tidak bisa sembarang orang untuk membuatnya. Disetujui oleh dewan direksi atau atasan. Yang ketiga, dikomunikasikan ke seluruh karyawan. Dan selanjutnya, pelatihan dan sosialisasi. Satu, simulasi serangan, phishing manual, poster pengingat keamanan, sanksi-sanksinya, penegakan aturan. Contohnya, karyawan yang melanggar harus ditindak, misalnya SP atau pemutusan kontrak. Jika surat peringatan masih diabaikan, maka akan ditindak selanjutnya yaitu pemutusan kontrak kerja. Nah, saya sedikit memberikan contohnya. Ini sedikit contoh yaitu ada staf yang menempel password di monitor seperti copy paste, yaitu seperti menempel PIN ATM di dompet. Itu sama aja, itu sama aja bohong karena terdapat kesalahan atau sangat berbahaya. Studi kasus dan simulasi. Nah, contoh visualnya adalah dua skenario. Perusahaan dengan dan perusahaan dengan dan tanpa kontrol TI. Nah, skenario. Contoh skenario A. Misalnya, ini skenario yang buruk. Contohnya, tidak ada kontrol akses. Yang kedua, akun admin dipakai semua orang. Ruang server tidak terkunci. Email karyawan digunakan phishing. Nah, yang kedua skenario baik, yaitu role based access. Yang kedua, audit trail aktif. Setiap perangkat terdaftar dan terpantau. Terdapat SOP backup mingguan. Nah, kesimpulannya, General IT Controls adalah dasar keamanan TI. Terdiri dari tiga komponen. Terdiri dari tiga komponen besar, fisik, akses, dan kebijakan. Wajib ada pada perusahaan, institusi pendidikan, bahkan UMKM berbasis TI. Review ulang keamanan fisik dan SOP Anda. Terapkan kembali kontrol akses berbasis peran. Update kebijakan keamanan setahun sekali. Latih semua karyawan, bukan hanya tim IT. Mungkin itu semua sudah cukup. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf bila terjadi kesalahan atau pengucapan kata. Saya mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.